Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ningrum, NIM 2019-33351. Nama saya Umi Salamah, NIM 2019-33323. Nama saya Lutfi Azizatunisa, NIM 2019-33338. Nama saya Rara Netra Yadirana, NIM 2019-3341. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang tekanan zat padat. Nah, sebelum kita ke materi, aku mau tanya dulu nih sama kamu. Kenapa kok paku ini tuh dia tuh bisa nancep gitu loh ke tembok? Kenapa? Coba jelasin. Ya karena paku ini tuh dipalu atau si Palunya paku pakai apa? Pakai ini? dipalu atau si pakunya ini mendapat tekanan dan akhirnya paku tersebut menembus ke tembok. Nah, betul banget tuh. Nah, sekarang ada permasalahan nih. Kenapa ya? Kan paku ada bagian yang runcing dan ada bagian yang datar. Tapi yang selalu dipakai itu yang bagian runcing. Kalau kita memaku pakai yang bagian datar, ini kesusahan. Kenapa ya? Jadi gini, kita memaku selalu menggunakan bagian yang runcing karena dalam paku yang bagian runcing ini tekanannya itu lebih besar daripada yang bagian datar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Tekanan pada zat padat. Tekanan zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan pada benda pada perluas permukaan benda tersebut. Atau kalau dituliskan dalam rumus akan seperti ini. P sama dengan F per A. P menunjukkan tekanan dengan satuan Pascal atau disingkat PA. F merupakan gaya dengan satuan Newton. Dan A adalah luas permukaan benda padat dengan satuan meter kuadrat. Nah, dari rumus ini dapat kita lihat bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya dan tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Dari rumus tersebut, kita memperoleh 3 kesimpulan. 1. Semakin besar gaya yang diberikan, maka akan besar pula tekanan pada zat padat. Dan yang kedua, semakin besar luas permukaan benda padat, maka tekanan akan semakin kecil. Atau ketiga, semakin kecil luas permukaan, maka tekanan zat padat akan semakin besar. Inilah mengapa bagian ujung paku yang selalu dipakai adalah bagian yang runcing. Karena luas permukaannya kecil, maka paku akan mendapat tekanan yang besar, sehingga paku dapat dengan mudah ditancapkan. Penerapan tekanan zat padat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mata kapak dibuat tajam ujungnya. Ujung yang tajam bertujuan untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu. Yang kedua, alas sepatu salju dibuat lebih besar. Alas yang lebar memperkecil tekanan sehingga memudahkan berjalan di atas salju. Yang ketiga, bentuk kaki bebek lebar dan berselaput. Bentuk kaki bebek yang lebar dan berselaput memperkecil tekanan kaki pada tanah. Hal ini memudahkan bebek untuk berjalan dan tidak terperosok di atas lumpur. Yang keempat, ban mobil khusus untuk medan berat berlumpur dibuat besar. Ban yang besar untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil melaju dan tidak terperosok di atas medan berat berlumpur. Yang kelima, jarum dan paku dibuat runcing ujungnya. Ujung yang runcing memperbesar tekanan sehingga memudahkan jarum untuk menancap ke kain dan paku untuk menancap ke kayu. Yang keenam, sirip ikan. Sirip ikan yang lebar akan memungkinkan ikan bergerak dalam air dengan bebas dan lincah. Hal ini disebabkan karena ikan memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Kita akan membahas tentang tekanan zat cair. Sebelumnya aku mau tanya nih sama kamu. Kamu pernah nggak sih berenang? Pernah sih, tapi nggak suka-suka banget. Kamu pernah berenang sampai ke dasar kolam? Pernah, tapi habis itu palaku sakit banget. Kenapa ya kok bisa gitu?
Nah, itu yang kita akan bahas. Dalam kita berenang, maka tekanannya juga akan semakin besar. Nah, itulah yang disebut tekanan hidrostatis. Kalian mau tahu apa itu tekanan hidrostatis? Jangan kemana-mana, tetap tonton video kita. Coba deh perhatikan gambar ini. Ada dua penyelam yang masing-masing memiliki kedalaman yang berbeda. Secara fisika, kita bisa membuktikan kalau penyelam yang bawah akan lebih sulit berenang dibanding penyelam yang dekat dengan permukaan. Kenapa? Karena ia terkena tekanan hidrostatis yang lebih besar dibandingkan yang atas. Nah, apa sih tekanan hidrostatis itu? Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Kasarnya, setiap jenis zat air akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Rumus tekanan hidrostatis adalah sebagai berikut. P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi dari permukaan zat cair tersebut. Sekarang, kita buktikan konsep ini dengan eksperimen. Eksperimen ini dengan botol aqua yang berisi air dan dilubangi 3 lubangan dengan ketinggian yang berbeda. Setelah melihat percobaan tadi, ternyata tekanan hidrostatis yang paling besar terdapat di lubang yang paling bawah. Jelas saja, perbandingan jaraknya saja 3 kali lipat dari lubang yang paling atas. Maka, karena jenis airnya sama, tekanan hidrostatisnya akan 3 kali lipat lebih besar dibanding yang lubang paling atas. Jadi, kesimpulannya adalah semakin rendah ketinggian suatu lubang, maka akan mendapatkan tekanan hidrostatis yang paling besar. Hukum-hukum. Hukum yang pertama adalah hukum Archimedes dan yang kedua adalah hukum Pascal. Yang pertama adalah hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Rumus formula hukum Archimedes. Fa sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan Fa adalah gaya ke atas, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah gravitasi bumi, dan V adalah volume. Ada 3 keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair. Yang pertama, benda tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja yang akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Yang kedua, benda melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Yang ketiga, benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Contohnya, styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air.
penerapan hukum Archimedes. Yang pertama, penerapan pada kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massanya. Yang kedua, balon udara. Penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada benda jenis gas, yaitu pada balon udara. Agar dapat melayang di udara, balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Yang ketiga, kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut. Mengapa demikian? Hal ini karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga, sehingga volume yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal adalah jika suatu zat cair dalam ruangan tertutup diberi gaya tekan dari luar, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah sama besar. Rumus hukum Pascal. P masuk sama dengan P keluar. P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan F1 adalah gaya di penampang 1, A1 adalah luas penampang 1, F2 gaya di penampang 2, dan A2 luas penampang 2. Tekanan zat gas pada balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Ketika udara dalam balon dipanaskan menggunakan bara api yang ada pada balon udara, maka berat balon udara menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Selanjutnya, jika suhu udara dalam balon dikurangi, maka berat balon menjadi lebih besar dari gaya ke atas, sehingga balon akan turun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Yang kedua, tekanan zat gas pada kapal laut. Kapal laut dapat mengapung di permukaan air karena adanya rongga di dalam kapal. Rongga yang berisi udara tersebut mampu memindahkan volume air yang cukup besar, sehingga kapal akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal. Sekian penjelasan dari kami mengenai tekanan zat padat, cair, dan gas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.